Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik para subscriber, para pecinta channel Ponpes Abu Samsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, pasti kita cukup aneh ya menanggapi kurcaci pembela nasabah Alawi ini. Kenapa ya? Setelah yang tua-tua, yang gede-gede tidak mampu, giliran bocil-bocil sing metu. Sebenarnya saya malas ingin menanggapi ini dan saya sudah sampaikan kepada mereka. Saya tidak ada urusan dengan mereka. Tapi bagaimana lagi? Ini bocil ya, baru metu ya, belagu lah. Baik, biar kita tidak salah paham, yuk kita dengarkan videonya secara seksama. Dawuh Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, as-syaqi man kharaja an manhaji aslafih, bahwa orang yang celaka, secara khusus santri yang celaka, adalah santri yang keluar dari komitmen pendirian para guru-gurunya. Jadi jangan kau bandingkan, jangan kau samakan dengan perbedaan antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Baik teman-teman, itulah yang disampaikan oleh si bocil belagu ini. Ada 3 poin yang bisa saya petik dari apa yang dia sampaikan. Baik, yang pertama ialah makalah, kata-kata mutiara Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar, yang berbunyi, asyaqi man kharaja ala manhaji aslafihi. Jadi saya ulangi, asyaqi man kharaja an manhaji aslafihi. Artinya, orang yang cilaka itu orang yang keluar dari manhaj leluhurnya atau pendahulunya. Nah, di sini pendahulu, aslaf itu ya bisa leluhurnya yang soleh, terus bisa guru-gurunya. Baik, dia artikan itu adalah gurunya. Terus kunci dari kata mutiara itu man kharaja an manhaj, orang yang keluar dari manhaj. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah kalimat manhaj. Jadi si bocil ini mengira bahwa ikrar, mengakui nasab Alawi itu adalah manhaj guru kita, guru kami, wabil khusus. Artinya, jika tidak mengakui apa yang diakui oleh gurunya, maka dia keluar dari manhajnya. Terlalu sempit. Baik, manhaj itu jalan dakwah atau metode dakwahnya. Begini teman-teman, yang benar ya. Manhaj itu apa? Metode dakwah atau jalan dakwah gurunya. Baik. Sekarang apa
manhaj Ba'alawi. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai seperti dia bocil itu yang mengira manhajnya guru kita ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu hanya mengakui nasab Ba'alawi. Jadi siapapun yang tidak mengakui nasab Ba'alawi, maka dia keluar dari manhaj Sayyid Muhammad. Allahul Musta'an. Karena saya menentang nasab Ba'alawi atau saya bikin tesis tentang penemuan bapak leluhur Ba'alawi, maka saya dianggap keluar dari manhajnya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya ya, manhajnya dakwah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sudah beliau itu tuangkan dalam semua kitab-kitabnya. Di dalam tasawuf, di dalam akidah, di dalam indahnya berpikir, di dalam mengetapkan dakwah, di dalam menjalankan dakwah. Semua itu beliau tuangkan dalam kitab-kitab tulisan beliau. Ada 500 lebih kitab yang beliau itu tulis. Dari semua fan keilmuan. Ya. Kecuali dalam ilmu nasab itu saya tidak pernah membacanya atau mengetahuinya. Barangkali yang lain ada. Semua fan itu sudah. Okay. Baik, kalau begitu, ayo kita bandingkan siapa yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan siapa yang berada di dalam manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Satu persatu. Nah, kalau memang saya dipaksakan misalnya, oke, saya berbeda dengan guru saya. Berbeda. Nah, kalau memang dipaksakan, juga banyak yang nelpon, kenapa engkau berbeda dengan masyrab atau manhaj guru? Saya tanyakan, berbeda itu dalam hal apa? Nah, gitu. Saya tidak pernah berbeda dengan beliau dalam manhaj dakwah. Nah, ini ya. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazilna. Ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazilna. Ana ala turathi Syekhina Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi kalau perbedaan pandangan, perbedaan istiqro, itu dianggap keluar dari manhaj. Ini sangat sempit. Baik, dia itu katanya bilang ya oke, nggak apa-apa. Saya beda pandangan dengan apa ya, dengan dia. Dia anggap saya keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad. Tapi kenyataannya tidak, hasyawakallah. Demi Allah saya tidak keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Baik, ini teman-teman, biar tidak salah paham ya. Baik, pandangan saya terhadap nasabnya Ba'alawi dianggap oleh si bocil belagu itu kalau saya keluar dari manhajnya guru saya. Baik, ini satu, oke, sudah saya akui. Nah, tapi kan menurut pandangan dia ya, bukan pandangan kita atau bukan pandangan para kiai, menurut pandangan dia. Baik, saya akui ini satu poin. Berarti saya berbeda dengan guru saya. Biar dia terhibur. Baik. Nah, sekarang ini pandangan saya, ya. Ini pandangan saya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu sangat tidak suka dan tidak senang orang yang berlebihan di dalam agama. Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya, beliau itu sampai menulis kitab langsung
agar menjadi nasihat mobil khusus kepada santri-santrinya, jangan berlebihan di dalam agama. Apa nama kitab itu? Al-Ghulu Fiddin, berlebihan di dalam agama. Nah, saya sekarang ini lagi menentang, menasehati orang-orang yang berlebihan di dalam agama sesuai dengan manhaj guru saya yang beliau tuangkan di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ghulu Fiddin. Itu teman-teman. Sekarang Ba'alawi itu menurut Anda bocil atau menurut teman-teman, apakah Ba'alawi itu tidak berlebihan di dalam agama? Mengaku Allah, mengaku usul ke Lauhul Mahfuz dan melihat papan Lauhul Mahfuz, terus menganjurkan nyemek-nyemek payudara di jalan, terus mengaku mi'raj, naik ke aras dan bertemu dengan Allah setiap hari. Berapa? 70 kali. Nah, ini sekarang berlebihan di dalam agama apa enggak? Atau si bocil ini dengan kurcaci-kurcaci yang lain sudah mau menutup mata dan menutup telinga dari kesalahan junjungannya si Khabib-Khabib itu. Nah, ayo, ini ada satu poin. Berarti Sayyid Muhammad itu tidak suka dengan orang yang berlebihan di dalam agama. Siapapun santri-santrinya yang menyukai dan mendukung orang yang berlebihan di dalam agama, maka dia keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad satu-satu. Baik, satu-satu. Yang kedua, akidahnya Sayyid Muhammad itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tidak satu kalimat pun ditemukan dalam kitab-kitabnya Sayyid Muhammad itu al-asobiyah, fanatisme, tidak pernah. Coba tunjukkan satu kitab yang asobiyah, fanatik terhadap leluhurnya, itu tidak ada, teman-teman. Bahkan santri-santrinya itu kebanyakan hanya tahu nasabnya beliau itu sampai ke Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu? Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu abahnya Sayyid Abbas Al-Kabir, Sayyid Abbas As-Sepuh. Kan ada dua nama Abbas dan ada dua nama Alawi di sana itu. Dan yang ke bawahnya banyak Sayyid Alawi yang kecil-kecil itu ya. Jadi kalau Sayyid Muhammad itu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz. Nih sampai sini. Terus saudaranya Sayyid Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Setelah itu beliau tidak pernah cerita. Beda dengan Mbak Alawi yang kesana kemari. Kalau leluhur kami itu dalam satu nafas 7.000 ya Latif, 7.000 subhanallah dalam satu rakaat, satu hataman Al-Quran. Di dalam pidatonya Sayyid Muhammad itu tidak pernah mengagung-agungkan leluhurnya. Apalagi kalau kalian bisa temukan dalam statement atau dalam kitab-kitabnya yang menganggap leluhurnya itu adalah hujah bagi umat dan cukup untuk mengikuti leluhurnya Sayyid Muhammad, itu tidak akan pernah ada. Beda dengan Ba'alawi. Wa amalu salafina ali Ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada. Ini asabiyah ya. Ini satu poin lagi, berarti 2 poin. Dia keluar dari manhajnya
Said Muhammad 2 poin, saya hanya 1 poin gitu. Tapi punya saya 1 poin tidak jelas lagi kan gitu. Ini berarti 2-1. Baik. Yang ketiga, Said Muhammad tidak pernah mufadalah, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan ulama-ulama yang di sana, apalagi dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Tidak pernah. Dan Said Muhammad juga tidak pernah membanding-bandingkan kakek-kakeknya dengan ulama-ulama yang lain. Nah, itu bukan manhaj dakwahnya Said Muhammad. Dengar bocil? Ini yang ketiga. Kalau di mereka Ba'alawi itu, ana fikum ka Muhammad fi qaumi, katanya. Waduh. Ana fikum ka Isa fi qaumi. La haula wala quwwata illa billah. Ana fi sairil awliya ka Muhammadin fi sairil anbiya. Allahul musta'an. Ini mufadalah namanya, membanding-bandingkan kakeknya, akhirnya cucu-cucunya yang di sini membanding-bandingkan dirinya dengan para kiai bocil. Ini bukan manhajnya Said Muhammad. Said Muhammad tidak pernah seperti itu. Jadi kalau kalian dukung ini dan bantu ini, berarti kalian sudah menganggap ini benar. Dan kalian keluar dari manhajnya Said Muhammad. Makanya di sini ada mufadalah. Kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamar, itu lebih utama daripada kaki-kaki 70 para kiai yang alim allama. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang keempat ya. Said Muhammad tidak pernah seperti itu, teman-teman. Ini menyesatkan umat. Said Muhammad tidak pernah berkata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kalau keluarganya atau leluhurnya itu bebas kebal hukum, tidak. Iya, tidak pernah. Ini poin yang keempat. Sekarang Said Muhammad itu tidak pernah membanding-bandingkan leluhurnya dengan sahabat. Bahkan dulu saya pernah dengar dari lisan beliau langsung. Jadi sahabat itu adalah pangkat, derajat yang sangat istimewa. Sebagaimana sabda baginda, ashabi kan nujum maniktadaitum hitadaitum. 1. Ashabi jami'uhum udul. Sahabatku semua itu adil. Itu katanya Said Muhammad. Bahkan beliau dulu pernah jangan sampai bandingkan aulia itu dengan sahabat. Tidak akan pernah sama. Itu katanya Said Muhammad. Yang kencing di masjid di Madinah itu sahabat Badawi. Ini karena sahabat. Seandainya itu ditimbang dengan, seandainya dia tidak membandingkan, seandainya ini ditimbang dengan Sultanul Aulia pun, saya Abdul Qadir Jailani, padahal leluhurnya beliau Al-Jailani, dari jihad ibunya, leluhurnya beliau. Nah, jadi ibunya beliau Al-Jailaniyah. Jadi seandainya ini ditimbang, bukan dibandingkan ya, ditimbang. Ini apa lebih utama atau lebih berat keutamaan sahabat yang kencing itu? Itu katanya beliau. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Tapi bagi kaum Ba'alawi, manan butu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ala suhbah. Walau kunna adraknahu lakunna min asbaqihim. Luar biasa. Jadi kalau Ba'alawi itu memandang sahabat itu, dia itu tidak ada apa-apanya. Dia hanya mendapatkan makom suhbah katanya. Seandainya kami Ba'alawi ini katanya dia.
menangi baginda Nabi, atau kami ini hidup di dalam kehidupan baginda Nabi, menyaksikan baginda Nabi, maka kami itu pasti adalah yang paling unggul, paling tinggi, paling utama daripada mereka. Tahayul yang berlebihan. Jadi apa yang diinginkannya itu? Yang diinginkannya itu, teman-teman, hanya keutamaan, keunggulan daripada yang lain. Itu. Jadi mereka itu merasa lebih unggul daripada umat Muhammad secara keseluruhan. Itu yang mereka inginkan. Sama dengan orang Yahudi. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u itu. Ini 5 ya. Jadi sekarang 51. Yang berbeda dan dengan gurunya. Ini 5. Syekh Muhammad itu di dalam kitabnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang haram. Apalagi menganjurkannya dan memberi hikmat tasyri' seperti yang didapat dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Al-Habsyi itu katanya ketika jalan ketemu dengan cewek, maka nyit totet not bukan jual pentol, iya, ini nyemek pentolnya cewek, si wanita itu. Bahkan suaminya hanya lihat, ini apain istri saya ditotet. Si Muhammad tidak pernah itu. Hasya'ukallah. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang ke-6 atau yang ke-5? Ya, nggak apa-apa kalau anggap yang ke-5 saja. Dan Syekh Muhammad tidak pernah mengaku Allah, walaupun sepakat kebanyakan orang-orang itu menganggapnya wali kutub. Tapi beliau tidak seperti Fakih Muqaddam, langsung anallah. Ya Allah ya Karim. Ini Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini yang ke-7 ya, yang ke-7. Jadi 71. 7 mereka kurcaci itu yang keluar dari nasabnya Mbak Alawi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jadi doa. Yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad, saya hanya beda pendapat, beda pandangan. Ya, kalau mereka keluar ini jelas ini keluar. Kalau saya hanya beda pandangan. Okay. Jadi terlalu panjang nanti ini. Ini yang poin pertama ya. Alhasil mereka itu menyampaikan makalah statementnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tanpa memahaminya. Yatakallamuna bi ghairi aqlin, yatakallamuna bi ghairi fahmin. Asyaki, orang yang celaka itu yang keluar dari manhaj gurunya. Jadi mereka menuduh saya atau orang lain itu yang tidak sepaham dengan mereka keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, padahal mereka sendiri yang keluar dari manhajnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, perbandingan kias di antara kalian dengan Imam Syafi'i itu kias ma'al farid. Bicara kias, dirinya tidak tahu rukunnya kias. Makanya kan ini katanya baginda Nabi. Di akhir zaman itu banyak orang yang berbicara, dirinya bukan ahli untuk berbicara. Tidak memahami apa yang dibicarakan. Jadi tolong sebelum berbicara itu, pahami dulu apa yang akan kamu sampaikan. Biar tidak menyesatkan umat. Biar tidak salah, kan malu. Ini masalah ijtihad. Kias ma'al farid. Yang saya tanyakan rukun kias itu berapa? Baik, kalau tidak tahu saya kasih tahu ya. Rukun kias itu ada 4. Di sini asal, kemudian far dari asal, ini asal, terus yang ini yang kedua apa?
Al-far' cabang. Ini yang mau dikiaskan dengan yang asal. Fara ini mau dikiaskan dengan asal. Jadi yang ketiga itu rukunnya harus ada punya ilat, alasan. Apa ilat itu? Al-wasful jami', sifat yang menyatukan antara fara dan asal. Baru yang keempat adalah hukum. Baik. Sekarang, kalau dia sudah bilang ini kias ma'al farik katanya. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu meneliti, mengkaji, setelah itu harus membutuhkan data, dalil. Nah, di sini saya istiqro. Bukan ijtihad ini, istiqro. Mengkaji bahwa nasabnya Pak Alawi itu putus. Tidak nyambung ke Ahmad bin Isa. Butuh data, dalil, ya. Dari kaidah ilmu nasab, dari sejarah, dari penyampaian para ulama. Nah, setelah itu, di sini berarti ini ada ijtihad, ada istiqra. Keduanya itu memiliki sifat yang sama, yaitu meneliti, butuh data dan dalil untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, baru keempat itu hukum. Jadi begini sih bocil ya. Jangan terburu-buru untuk bilang kias ma'al farid. Oh itu kan Imam Syafi'i ijtihad. Kalau di ijtihad tidak apa-apa. Itu katanya siapa? Kalau di ijtihad beda pandangan boleh. Kalau bukan ijtihad beda pandangan dengan guru tidak boleh. Begitu bocil. Yang bicara siapa? Yang berkata itu siapa? Yang berstatement itu siapa? Hawa nafsumu kan? Ketahuan loh. Abul Hasan al-Asy'ari itu keluar dari manhaj gurunya Abu Ali al-Jubba'i. Bahkan beliau itu adalah kakak angkatnya Mu'tazilah, bahkan perumus Mu'tazilah. Akhirnya Abul Hasan mendirikan manhaj akidah baru bagi dia yang benar. Dia bukan saya, Abul Hasan. Akhirnya lahirlah akidah Asy'ariyah dalam akidah. Ini apa? Barokah istiqro'nya Abul Hasan al-Asy'ari. Bukan saya loh, Abul Hasan al-Asy'ari. Baik, tentang perbedaan, ayo kita biar paham. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Pertama yang dituntut oleh Imam Syafi'i itu sebenarnya apa? Al-aslu fit tasyri'. Imam Malik hanya mementingkan dua hal, yaitu maksadus syariah wa istiqrar ahli Madinah. Di sini kebiasaan orang-orang Madinah. Ini yang menjadi pusat perhatian Imam Malik di dalam menetapkan sebuah ijtihadnya, kemudian menjadi hukum fikih. Itu teman-teman. Dua hal ini. Makanya Imam Syafi'i bilang seperti itu. Ahyanan Imamuna Malik ya'khud bil asli wa yatrukul far'. Wa ahyanan ya'khud bil far' wa yatrukul as. Kenapa? Imma karena pendapatnya, dan yang kedua katanya. Jadi pendapatnya ini menurut Imam Malik berarti yaitu maksadus syariah. Terus kedua, imma karena memperhatikan istiqrar yang sudah yang sudah menjadi ketetapan orang-orang Madinah. Amma indi. Ini kan amma indi. Kalau menurut saya, asyar'u itu adalah 4, katanya Imam Syafi'i. Menurut saya, asyar'u itu adalah 4. 1, an-nassu minal Qur'an. An-nassu minal hadis. Wa ijma'ul ulama wal qiyas. 4. Ini adalah asas madhab Syafi'i. Dimarahin. Oh, dimarahin. Bahkan ada satu temannya itu yang bilang,
Hal adalla Malik an-nas ya Ibn Idris. Apakah Syekhuna Imam Malik menyesatkan manusia? Oh tidak, katanya Imam Syafi'i. Balhum dollu bi ta'assubihim lahum. Akan tetapi mereka yang sesat, yang terlalu fanatik ta'assub kepada Imam Malik. Itu katanya Imam Syafi'i. Jadi ketika nagul, kata Imam Syafi'i, ketika saya bicara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna qala Malik. Jadi ketika saya itu berkata, ini loh dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjawab, qala Malik, guru saya, jadi harus mengikuti guru saya. Nah, di sini ta'assub. Nah, di sini saya bisa memetik faedah teman-teman. Terlalu ta'assub terhadap guru karena takut, karena ini apa, maka katanya Imam Syafi'i itu sesat. Ini Imam Syafi'i yang bilang. Kalau tidak percaya coba kaji. Ini Imam Syafi'i yang berbicara. Terus Imam Syafi'i dikecam. Sama dengan saya sekarang dikecam. Padahal saya tidak pernah durhaka dengan guru saya. Saya hanya beranggapan kalau nasabnya Ba'anawi itu tidak nyambung sesuai penelitian, sesuai ilmu, sesuai kaidahnya. Itu tidak nyambung. Nah, katanya teman-teman saya, santri-santri alumni yang sudah terpapar kurcaci nasab Ba'anawi yang sudah menjadi kurcaci, maka saya ini menentang guru saya. Oh tidak. Demi Allah saya sama sekali tidak pernah menentang guru saya. Kalau mungkin ini dianggap berbeda, iya. Dianggap. Dipahami ya? Dianggap berbeda. Gak terlalu panjang ini. Iya. Terus, Imam Malik Imam Syafi'i sampai tidak boleh masuk masjid. Sampai tidak boleh ngajar. Sampai harus pemerintah yang mengayominya. Bahkan Imam Syafi'i dikecam. Bi'sal bid'atan syuruha Ibn Idris. Sejelek-jelek perbuatan kamu sebarluaskan, wahai Ibn Idris. Dikecamkan sahabat kan? Makanya kaji dulu. Kejadian itu kaji dulu. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, wal aibu fina, yang tercela dari kita itu kita memaksakan kehendak ilmu itu harus satu sumber. Nanti akan saya bahas langsung ini. Saya di segmen berikutnya saya ingin membebaskan para santri dari perbudakan masyarakat. Tidak ada di Ahlussunnah wal Jamaah itu. Imam Syafi'i saja bilang jangan sampai jadikan sumber ilmu itu dari satu sumber. Hatta walau qauli ana. Walaupun itu adalah perkataan saya. Beliau membuka kebebasan luas bagi santri-santrinya untuk meneliti. Walaupun itu adalah perkataan saya, jangan jadikan ilmu itu harus satu sumber kalau kepada guru. Jadi kalau ini menjadikan ilmu satu sumber kepada gurunya, maka berarti orang itu menjadikan muridnya sebagai budak yang tidak boleh berpendapat apapun, yang tidak boleh berstatement apapun, kecuali statement gurunya dan pendapat gurunya. La ikraha fiddin. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah, kalau keimanan saja tidak boleh ikrahul fikr, ikrahul iman tidak boleh. Apalagi yang tentang perbuatan sunnah atau hanya pendapat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau Imamiyah, Ismailiyah ini tidak boleh. Pengikut dan santri itu harus menjadi budak. Mulai dia menjadi santri atau mulai dia menjadi pengikut. Itu Imamiyah, Ismailiyah. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang kedua teman-teman. Terlalu panjang ini. Sudah hampir setengah jam. Sorry ya. Baik. Yang ketiga dia melaknat. A'anakallah. Sampai akhir kalimatnya. Imam Syafi'i juga dilaknat. Imam Syafi'i juga sampai didoakan mati, bukan hanya didoakan celaka oleh Ashab bin Abdul Aziz. Bahkan itu Ashab berdoa di dalam sujudnya di tempat yang paling dekat dengan Allah, biar diijabah.
Sampai mati ashab itu yang mendoakan Syafi'i di dalam sujudnya. Apa doanya? Allahumma amit Syafi'i. Allahumma amit Syafi'i. Matikan Syafi'i itu ya Allah. Fa in abqaitahu, jika Syafi'i itu dibiarkan hidup, maka landarasa madhab syekhina Imamuna Malik. Maka akan terkikis habis madhab imam kami, Imam Malik. Seperti itu teman-teman. Jadi ini 3 poin. Yang pertama, si bocil itu merasa dirinya paling benar di dalam mengeterapkan manhajnya. Terus yang kedua, dia keceplosan, terburu-buru untuk menyalahkan Qiyas Ma'al Farik itu. Saya mengkiaskan dengan Imam Syafi'i itu, Qiyas Ma'al Farik itu katanya. Terus yang ketiga, dia melaknat. Dia sudah dijawab satu persatu. Jadi baik kepada kurcaci-kurcaci itu, sebelum kalian berbicara, jangan terlalu ambisi, nafsu, akhirnya terjerumus dalam kekeliruan kan. Baik, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.